saudara bisa membuat baru project cursor application. Oke, FS BR1 atau prosedur 1 ya. Pro 1 gitu aja. Kita pilih Kamis 1 ya. Oke. Iya. Oke, ini adalah prototipnya, prototip utamanya ya. Oke. Kita akan membuat sebuah fungsi, buat prosedur dulu ya. Nah, Anda harus mulai dengan void. Void, nama prosedurnya misalkan garis 1 tadi. Ya. Nah, seperti itu. Nah. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Ini prosedur 1, prosedur sederhana ya. Yang kedua, nah kita mulai dengan void lagi. Garis 2. Oke. Nah, itu. Kita punya garis 2. Oke, seperti itu. Nah, kita akan coba panggil di sini. Panggil. Garis 2. Ya. Garis 1. Ya. Prosedur. Kita cek hasilnya. Oke, kurang apa di sini? Titik koma ya. Titik koma, di sini titik koma. Compile lagi. Ya. Nah, ini Anda perhatikan. Ini hasil pemanggilan prosedur. Hasilnya seperti itu. Kalau saudara di sini manggil, kemudian garis 1 gitu. Nah, kemudian di sini saudara mengambil lagi garis 2. Ya. Seperti itu. Ya. Anda perhatikan hasilnya. Ya, seperti itu. Itu ya. Itu kita membuat sebuah prosedur sederhana. Nah, bagaimana kalau kita akan menggunakan parameter di sini? Ya. Saya langsung di sini aja, gunakan parameternya di sini. Nah, di sini letak parameternya. Ya, mau apa? Misalkan parameternya adalah n bisa, ya. Akan kita gunakan untuk mencetak ini berkali-kali, ya. For ini, ya. Nah, di situ ya. Nah, saya akan gunakan i, berarti saya harus bikin dulu i lebih kecil sama dengan n, kemudian i tambah 1. Integer i. Oke, nah seperti itu. Di garis 1, di garis 2 juga sama. Saya akan tambahkan integer n. Gitu. Ya. Integer i untuk counternya. For i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i
plus. Oke. Ya, kurung tutupnya. Ada kurung tutupnya, jangan lupa. Ya, itu ya tadi kita ngapuskan. Aduh, 2 kali ya. Oke. Data tulisnya Anda perhatikan ya. Nah, seperti itu. Ini kebanyakan. Oke. Oke. Nah, di sini karena ada parameternya n, ini Anda mau kasih selain n juga boleh aja, nggak masalah. Nah, kemudian di sini saudara harus membuatnya buat variabel integer misalkan k. Ya. Kalau k Anda isi dengan 2, ini misalkan ya. Nah, kemudian Anda tampilkan di sini k, bisa aja model seperti itu k. Tapi kalau mau Anda sendiri-sendiri ya biasa. Anda masukkan langsung nilainya. Ya, ini hasilnya. Ini hasil dari pembuatan prosedur yang berparameter. Nah, gitu. Jadi kalau di sini misalkan saudara manggilnya satu saja, ya satu saja di sini misalkan. Oke, satu. Nah, langsung gitu bisa. Nih, satu. Nah, maka hasilnya oke, seperti itu. Oke ya. Jadi intinya di situ kita melewatkan sebuah parameter, ya, sebuah nilai, ya, pada prosedur tersebut. Anda perhatikan di sini nilai dari prosedur itu void, ya, void, tidak ada nilainya, ya, tidak ada nilainya. Oke, kemudian bagaimana untuk fungsi? Ya, kita akan bikin fungsi lagi. Fungsi 1. Oke. Oke. Nah, di sini saya akan membuat sebuah fungsi. Nah, fungsi itu nilainya bisa bermacam-macam, bisa integer, bisa karakter, bisa apa namanya, logika, ya, dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membuat float biar pecahan. Saya akan membuat sebuah fungsi itu, misalkan hitung keliling lingkaran. Oke. Ya, di sini. Nah, itu tanpa ada parameter dulu. Jadi hitung keliling lingkaran ini nanti, ini nilai baliknya adalah float. Ya. Jadi di sini saya harus membuat float nilai. Ya, itu boleh, sebetulnya tidak harus nilai, boleh. Nah, return nilai. Nah, begitu. Nah, nilainya Anda isi apa? Nilai diisi dengan 2 kali 3 T14 kali jari-jari misalkan. Nah, jari-jarinya mana? Jari-jarinya itu nanti adalah variabel yang kita peroleh dari apa namanya, global, ya, global, karena di sini nggak ada parameter yang dilibatkan. Dan di sini ini merupakan ketergantungan dia terhadap program utama gitu. Oke, jadi di sini saya pakai variabel jari gini, jadi 2, kemudian
keliling misalkan. Ya. Nah, ini harus ada titik komanya ya, titik koma. Nah, saya akan memanggil di sini keliling sama dengan hitung, harus nilainya persis. Apa namanya? Namanya persis. Keliling. Ini saya keliling. Keliling. Ya, gitu. Nah, baru kemudian saya akan tampilkan di sini luas, maaf, luas, keliling ya. Keliling lingkaran, nilainya adalah kel, ya, jelasnya float. Oke, ini akhirnya belum kita tulis ya, masalah nanti akhir prosedur. Nah, gitu. Ini akhir prosedur yang tadi saya hapus ya. Oke, kita coba jalankan. Ya, ada kesalahan apa di situ? Hitung keliling, tanda petik. Oh, ini float pakai T ya. Oke. Kita lihat. Nilai. Ya, jari-jari tidak ada terdeklarasikan. Nah, kita harus mendeklarasikannya harus di luar. Aduh, maaf ya. Aduh. Nah, kita perhatikan. Biar dalam skopnya cut. Nah, kita definisikan di sini. Kita lihat. Ctrl V. Nah, kita deklarasikan kok di situ. Apa di situ? Ke Jermain hitung keliling hitung keliling L-nya besar ya. Aduh ya. Nah, kita kecilkan semua. Ingat, kita menganut apa namanya pembuatan variabel dengan huruf besar dan kecil yang dibedakan. Jadi oke. Nah, ini kita belum masukkan variabelnya. Oke. Ini variabel jari-jarinya belum kita masukkan, berarti kita harus masukkan dulu. Kita lihat C out itu masukkan kan jari. Oke. Ya. Kemudian chain jari 2. Oke. Kita cek. Iya, ini ya, masukkan jari 2-nya baru kita tuliskan. Nah, itu kita membuat sebuah variabel, membuat sebuah fungsi yang berparameter. Nah, jadi fungsi yang berparameter di sini Anda perhatikan ini biasanya tidak fleksibel. Yang tidak berparameter, ya, fungsi yang tidak berparameter biasanya tidak fleksibel karena biasa nanti dia akan tergantung dengan entitas luar. Dalam hal ini tadi ini kan tergantung jari 2 ya, ini tadi jari 2. Kalau jari 2-nya kita tidak definisikan di sini aja, tadi salah kan? Ya, jadi tergantung di situ. Jadi di sini karena jari 2 ini akan diakses oleh fungsi di sini, fungsi di sini, maka deklarasinya harus di sini, gitu. Harus di sini, di situ. Namanya harus persis, ya, namanya harus persis. Nah, beda lagi kalau kita akan membuat sebuah
fungsi yang berparameter. Ya, oke, kita buat lagi ya, yang nanti hanya bersama dengan ini. Coba akan kita edit aja. Oke, file new project. Fungsi 2. Oke. Ya, saya hapus saja ini. Oke, nah ini ya. Tadi saya akan rubah ini menjadi sebuah parameter fungsi yang berparameter yang dia tidak akan tergantung dengan variabel luar gitu. Jadi saya tambahkan di sini sebuah parameter in jr misalkan. Nah, berarti nanti rumusnya di sini akan mengacu ke situ. Jadi di sini bukan jari tapi jr. Ya. jr. Bukan integer ya. Kita bisa tambahkan di sini float. Oke, float. Nah, ini sekarang sudah nggak perlu lagi support ini kan, maka akan saya potong di sini, saya tempelkan di sini pada fungsi utama aja. Nah, di situ. Nah, perhatikan di sini saya punya parameter formal jr. Nah, maka saat saya manggil di sini harus saya lewatkan parameter aktualnya. Apa yang menjadi parameter aktual yaitu jari 2 gitu. Karena yang dikenal di sini kan jari 2. Jadi nilai jari-jari 2 ini nanti akan dimasukkan ke JR ini. Nah, digunakan untuk menghitung di sini. Nah, Anda perhatikan kalau saya jalankan, iya, hasilnya sama gitu, hasilnya sama. Oke, seperti itu. Nah, jadi sekarang dengan cara seperti ini, maka fungsi ini Anda bisa copy, tempelkan di program yang lain, gitu. Yang penting nama fungsinya benar seperti ini. Nah, variabelnya pemanggilnya ini nggak perlu sama. Itu udah nanti akan jalan. Gitu. Saudara akan mendapatkan nilai dari fungsi hitung keliling itu. Gitu. Oke, itu saya kira contoh-contoh dari fungsi-fungsi yang berparameter maupun yang tidak berparameter dan nilai prosedur yang berparameter maupun yang tidak berparameter. Oke, silakan mungkin Anda bisa melanjutkan nanti untuk mempraktekkan ini materi-materi ini seperti biasa, kemudian saudara upload di aktivitas.